Saudara-saudaraku, bangsa kita Indonesia telah merdeka dari belenggu penjajahan 76 tahun yang lalu. Tetapi menjadi perenungan, apakah kemerdekaan telah dinikmati seluruh insan di bawah naungan merah putih? Lihatlah imperialisme virus corona. Pandemi COVID-19 telah mengekang kebebasan kita. Tidak sedikit nyawa melayang dan hati yang berduka. Di antara kita saat ini pun ada yang terpenjara di bilik-bilik karantina. Itukah kemerdekaan? Saudaraku, kita pun diajak merenung. Apakah kemerdekaan yang kita miliki mampu memerdekakan sesama? Ataukah kemerdekaan itu justru menjajah sesama? Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah dirimu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesungguhnya kemerdekaan adalah karunia Tuhan kepada setiap insan. Oleh karena itu, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kebebasan melakukan kehendak Allah dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Mari kita syukuri hari ulang tahun kemerdekaan ke-76. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam persekutuan sukacita ini. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Sebagai nats pembimbing, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan.
Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh merayakan, memperingati akan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Dan dalam persekutuan ibadah bersama Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, bahkan saudara-saudara kami yang boleh menyaksikan siaran peribadatan di hari ini, kiranya Engkau tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami beroleh hikmat surgawi ketika kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Agar kami boleh mengerti, memahami firman-Mu Tuhan, untuk kami berlakukan itu di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan yang mengantar perenungan kita di saat ini terdapat di dalam surat Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Surat Paulus kepada Titus pasal 3 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, merdeka. Kita patut menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menganugerahkan bagi kita kehidupan di alam kemerdekaan sebagai warga bangsa Indonesia. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-76 proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski kita mengakui bahwa kehidupan kita masih saja diperhadapkan dengan berbagai persoalan, di antaranya pandemi COVID-19 yang masih menjajah kita, toleransi dan dalam kebinekaan yang masih terus diperjuangkan. Demikian juga masalah pemenuhan kebutuhan hidup yang terus digumuli sebagian anak bangsa, termasuk di dalamnya keinginan dan harapan kita terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Namun sebagai warga gereja, umat dan bangsa, kita tetap menyambut dengan sukacita dan ungkapan syukur peristiwa proklamasi kemerdekaan ini sebagai anugerah dari Tuhan Allah bagi seluruh bangsa Indonesia. Saudaraku yang kekasih, bacaan kita di hari kemerdekaan Indonesia ini dalam Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 menceritakan tentang nasihat Rasul Paulus kepada Titus, penginjil yang waktu itu bertugas di Pulau Kreta. Supaya semua orang yang percaya kepada Kristus harus tunduk dan hormat kepada pemerintah dan pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Pemerintah ditetapkan Allah untuk memimpin demi kebaikan semua orang. Dan karena itu harus dihormati dan ditaati oleh semua orang. Bukan semata-mata karena terpaksa, melainkan dengan sukarela
dan dengan hati nurani yang baik, taat dan setia, serta siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Selanjutnya Paulus menekankan agar supaya Titus mengajarkan kepada jemaat untuk tidak saling memfitnah. Hindarilah pertengkaran, tidak saling menjelek-jelekan sesama maupun pemimpin-pemimpin yang ada. Tetapi usahakanlah menunjukkan sikap yang ramah dan lemah lembut kepada semua orang. Karena nafsu kejahatan, kesesatan, kedengkian, kekejian, saling membenci, semua itu adalah perbuatan masa lalu yang harus ditinggalkan. Sebab umat telah memasuki sebuah kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di alam anugerah keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kehidupan dalam kasih dan persaudaraan tetap terjalin dan terpelihara dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-76 tahun ini, kiranya kita senantiasa tunduk dan hormat kepada pemerintah, pemimpin-pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah, dengan mendukung penuh program-program pemerintah yang terus bekerja keras untuk kemajuan, untuk kebaikan, dan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita juga terpanggil untuk bersama sebagai satu bangsa yang mempunyai satu impian bersama, tetap merawat kehidupan bersama di tengah kemajemukan suku, agama, dan ras. Menghindari pola pikir yang superior, yang eksklusif, yang naif dan tidak toleran, yang memicu fanatisme dalam bentuk anggapan ras kami paling unggul atau agamaku paling benar. Sebab fanatisme ini akan memicu rasa kebencian terhadap ras atau agama yang lain. Menghindari suasana saling curiga dan saling benci, karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Karena itu, mari kita bersatu untuk maju bersama, meraih masa depan bersama, sebagai anggota-anggota keluarga dalam satu rumah yang bernama Indonesia, saling menyapa dan saling berucap, torang semua ciptaan Tuhan, torang semua basudara. Merdeka! Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang menganugerahkan bagi kami kemerdekaan di Republik Indonesia ini 76 tahun. Tuhan telah meneguhkan bangsa ini berdaulat di antara bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Kami mengucap syukuran berterima kasih dengan berbagai jerih juang pendahulu-pendahulu kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami, bahkan seluruh rakyat Republik Indonesia hingga saat ini. Kami sungguh menikmati akan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kepelbagaian, kemajemukan, perbedaan-perbedaan yang ada, kami tetap terpelihara dan negara Republik Indonesia ini tetap ada di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, beroleh berkat-berkat yang daripada-Mu. Oleh karena itu kami pun bermohon kiranya Engkau tetap memberkati akan seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan senantiasa menganugerahkan kedamaian, kebersamaan, saling mendukung, saling membangun, saling mengasihi, saling memberkati, sehingga dalam menggapai harapan bersama, impian bersama seluruh rakyat mengalami dan memperoleh kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Itu boleh terwujud karena kuasa Tuhan semata yang menaungi dan memberkati seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami berdoa kiranya Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di daerah, presiden, wakil presiden, bahkan sampai di daerah-daerah, di Provinsi Sulawesi Utara, gubernur, wakil gubernur, seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, dan juga di kota Manado, wali kota dan wakil wali kota. Tuhan memberkati kiranya, terlebih ketika pemimpin-pemimpin kami dengan penuh kesungguhan terus bekerja keras memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan berkati segala program-program yang dilakukan, baik itu untuk pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 maupun juga program-program pengentasan kemiskinan dan program-program pembangunan lainnya. Kiranya diberkati oleh-Mu ya Tuhan, sehingga seluruh masyarakat boleh mengalami kuasa Tuhan melalui kehadiran pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami yang takut akan Tuhan. Dan berkati pula akan seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan di Gemim Bukit Muria Rike, bahkan semua kami yang boleh menyaksikan peribadatan memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, berkati akan harapan-harapan kami, biar Tuhan yang senantiasa menjaga melindungi kami. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan hiburkan yang berduka, dan Tuhan juga senantiasa memberkati mereka yang mengucap syukur dengan berbagai bentuk keberhasilan dalam hidup ini. Jemaat-Mu yang ada di Gemim Bukit Muria Rike dari kolom 1 sampai kolom 33 diberkati oleh Tuhan. Badan pekerja majelis jemaat, seluruh pelayan khusus Samas dan Penatua, para pendeta, pastor, pegawai gereja, tim multimedia yang terus bekerja memberi diri dalam pelayanan jemaat ini, Tuhan diberkati oleh-Mu. Demikian juga perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Muria Rike, komisi-komisi kerja, panitia-panitia yang ada, panitia pembangunan yang sedang dan sementara bekerja untuk
membangun, menyelesaikan pembangunan bait Allah ini. Kiranya Tuhan berkati sehingga gedung gereja ini Tuhan, di dalam campur tangan Tuhan semata, di dalam berkat Tuhan, boleh terselesaikan dengan baik dalam waktu yang direncanakan ke depan. Tuhan berkati pemberian diri seluruh anggota jemaat yang ada untuk menopang akan pembangunan gedung gereja ini. Tuhan berkati pula akan panitia Hari Raya Gereja Jemaat Bukit Moria Rike yang terus memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, nantiasa diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Dan kami pun berdoa bermohon kiranya Engkau Tuhan yang akan lalu menjaga melindungi kami, semua jemaat yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini, jauhkan dari sakit, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari penularan virus corona, tapi selalu seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang boleh menyaksikan, mengikuti peribadatan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike, diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya pula diberkati oleh-Mu untuk menopang akan pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan yang ada. Terpuji nama-Mu ya Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami, sembayang dan syukur kami kepadamu yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala.
Pergilah dengan damai dan jadilah pelaksana kemerdekaan bagi semua orang. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan lagi memperhambakan diri dalam dosa, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mengawali hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudaraku, di momen sukacita hari ulang tahun ke-76 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita mau diingatkan oleh bagian firman Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bersamaan dengan itu pula, kita juga saat ini dalam pergumulan menghadapi perjuangan untuk menghentikan penularan COVID-19, khususnya lebih khusus yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moriarike. Oleh karena itu saat ini saya mengajak kita semua sebagai jemaat untuk bersama-sama menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kita mensukseskan program vaksinasi agar supaya kita benar-benar boleh kuat menghadapi perjuangan melawan COVID-19 ini. Dan biarlah kita senantiasa ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Merdeka! Shalom, damai di hati. Kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriarike mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarlah momentum kemerdekaan ini kita jadikan sebagai warga jemaat untuk lebih meningkatkan pelayanan baik di jemaat dan di masyarakat. Kita lebih meningkatkan pelayanan sekalipun di tengah-tengah pandemi coronavirus saat ini. Jemaat Gemim Bukit Moriarike melaksanakan pelayanan bersama seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moriarike. Dan di tengah keprihatinan COVID-19 ini, jemaat terus membangun pelayanan, baik pembangunan iman dan pembangunan fisik. Untuk itu kami mengajak seluruh jemaat Gemim Bukit Moriarike, kita topang dalam doa pembangunan fisik jemaat Gemim Bukit Moriarike bersama-sama dengan panitia pembangunan dan seluruh perangkat pelayan yang ada, sehingga pembangunan gedung gereja boleh selesai dengan waktunya Tuhan. Inilah bagian dari pelayanan kita di jemaat, apalagi kita memasuki Hari Ulang Tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian,
Shalom, damai di hati, merdeka!